Getaran dari tubuh aslinya membuat mata Wang Lin bersinar. Bintang-bintang dewa kuno di antara alisnya berkedip-kedip. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan gemetar ini, dan bintang-bintang dewa kuno tidak lagi melintas. Menatap ular Maungazer dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya di kejauhan, Wang Lin sangat terkejut. Pertama kali selama pertempuran antara King Sui dan Dewa Darah. Yang kedua adalah selama 108 anugerah langit di mana ia merobek jalan di antara dua sistem bintang. Pada saat ini, suara siulan potongan kayu raksasa sebelum Maungazer Serpent menjadi lebih keras dan lebih keras. Saat riak mendekat, para kultivator di belakang Wang Lin mulai bersorak. Pada saat yang sama, para kultivator ini segera terbang ke depan. Wang Lin ragu-ragu sebentar sebelum bergerak maju dan pengisian menuju potongan kayu raksasa. Sepotong kayu raksasa ini terlalu besar bahkan dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka merasakan dampak yang kuat bersama dengan tekanan agungnya. Kultivator yang tak terhitung jumlahnya menginjak berbagai harta dan mengikuti sepotong kayu raksasa. Ada juga kultivator di atas potongan kayu raksasa. Namun, tidak banyak yang berdiri di atasnya, bahkan tidak ada 100 kultivator di atas kayu. Dua yang berdiri di depan para kultivator di atas sepotong kayu raksasa adalah leluhur keluarga Zhang, Li Yunzi, dan leluhur keluarga Shengong. Keduanya berdiri di depan sepotong kayu raksasa. Pakaian mereka bergerak tanpa angin, mata mereka seperti kilat, dan tatapan mereka dingin. Di belakang mereka ada sisa-sisa petani. Kebanyakan dari mereka adalah 108 celestial, tetapi ada juga beberapa Wang Lin belum pernah melihat sebelumnya. Namun, dari fluktuasi jiwa asal mereka, Wang Lin bisa melihat bahwa orang-orang ini tidak lemah. Mereka berada di puncak panggung korporeal yang. Ada 10 orang di panggung Nirvana Skrier. Selain 10 orang ini, ada 3 orang lagi yang menarik perhatian Wang Lin. Salah satu dari mereka duduk di sisi kanan sepotong kayu raksasa. Dia mengenakan jubah hitam dan memiliki rambut putih. Ada beberapa bekas luka di wajahnya yang sangat aneh. Mereka tidak statis, mereka tampaknya bergerak secara halus. Hanya dengan melirik mereka sudah cukup untuk membuat seseorang terkesiap. Saat tatapan Wang Lin mendarat pada pria tua itu, mata pria tua itu menyala dan dia memandang Wang Lin. Dia mengungkapkan senyum penuh dengan niat dingin. Orang lain yang menarik perhatian Wang Lin adalah seorang wanita. Wanita ini anggun, cantik seperti persik musim semi, dan murni seperti krisan musim gugur. Usianya sekitar 30 tahun, matanya dipenuhi roh, dan hidungnya yang indah lurus. Dia memiliki lekukan kecil di pipinya, kulitnya putih, dan matanya mengandung sedikit warna biru laut. Dia berdiri di atas sepotong kayu raksasa dan mengenakan gaun istana hijau muda dengan lapisan tipis sutra emas. Pakaiannya yang lebar memiliki pola ungu pada mereka dan 3.000 helai rambut hitamnya hanya menggantung di belakang kepalanya, dengan beberapa di lehernya. Ada permata merah kecil di tengah dahinya yang mempercantik penampilannya. Dia sangat cantik. Tanpa riasan, kulitnya bersinar dan seputih salju. Itu memberi warna krem dan seperti bunga yang lembut. Mungkin itu karena potongan kayu raksasa yang bergerak terlalu cepat, tetapi ada angin yang menyebabkan sutra tipisnya mengalir di udara. Itu membuatnya tampak seperti peri. Setelah melihat tatapan Wang Lin, dia dengan anggun tersenyum pada Wang Lin. Namun, senyum ini mengandung perasaan bangsawan, seolah-olah tidak ada yang bisa menghubunginya. Orang terakhir adalah seorang pemuda. Dia memiliki kemeja putih dan dikelilingi oleh 3 seruling bambu yang mengeluarkan suara seruling aneh. Dari kejauhan, suara seruling tampak berubah secara jasmani dan membentuk ilusi di sekitar pemuda itu. Mudah bagi seseorang untuk kehilangan hati mereka di dalam ilusi ini. Pemuda itu bahkan tidak peduli dengan pandangan Wang Lin sama sekali. Dia fokus pada kultivasi dengan mata tertutup dan dipenuhi dengan kesombongan. Alasan ketiga orang ini menarik perhatian Wang Lin adalah karena Wang Lin tidak bisa melihat melalui kultivasi mereka. Ketika Wang Lin mengamati orang-orang di atas sepotong kayu, para kultivator di atas kayu itu juga memandang Wang Lin. Mengingat reputasi Wang Lin di Alhaven Star System, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengenali Wang Lin. Belum lagi ada gemuruh Flying Tiger di belakangnya. Mereka mengikuti sepotong kayu raksasa, dan di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa kultivator Alhaven. Namun, mereka hanya beberapa lusin orang paling banyak, dan mereka berada dalam keadaan yang sangat menyesal. Saat ini, tim Wang Lin telah mengumpulkan ratusan orang. Ini menyebabkan semua kultivator di sekitar potongan kayu raksasa memandang Wang Lin. Jelas bahwa itu karena kehadiran Su Mu bahwa ada begitu banyak kultivator di sini. Guntur surgawi Su Mu. Dia adalah Su Mu, pahlawan surgawi kompetisi penganugerahan. Bahkan syuting dari planet Donglin dipukuli, dan Su Mu menjadi Thunder Celestial. Aku hanya tidak tahu apakah Su Mu memenuhi syarat untuk melangkah ke kayu raksasa. Banyak tatapan jatuh pada Wang Lin. Banyak dari mereka yang belum melihat Wang Lin, jadi kesan mereka hanya dari apa yang mereka lihat tentang kompetisi dalam transmisi suara yang dimiliki keluarga mereka. Ekspresi Wang Lin tidak berubah sama sekali dari begitu banyak orang mengawasinya, dia sangat tenang. Su Mu, datanglah ke orang tua ini. Li Yunzi secara alami melihat Wang Lin. Rasa dingin di wajahnya sedikit meleleh dan dia menunjukkan senyuman. Wang Lin mengangguk dan menyerbu ke arah kayu raksasa.
Dampak dari kayu raksasa menciptakan banyak perlawanan, dan Wang Lin merasa seperti berada di lumpur. Setelah menyadari ini, ekspresinya tenang dan energi asal dalam tubuhnya melambat hingga hampir tidak bergerak. Kemudian, pada saat berikutnya, meledak. Itu berubah dari dia menjadi maksimal dalam sekejap. Perubahan ini menyebabkan momentum yang kuat untuk meledak dari tubuh Wang Lin. Itu juga menyebabkan kegaduhan di sekelilingnya yang bisa membuat langit runtuh. Boom! Saat suara keras bergema, ruang sebelum Wang Lin tiba-tiba melengkung. Segalanya di depannya cepat runtuh saat dia dengan tenang berjalan ke depan. Wang Lin tiba di dekat kayu yang meraung dan melangkah ke sana tanpa perlawanan. Saat ini juga, semua mata dari semua kultivator di sekitar kayu raksasa menyempit. Meskipun mereka semua tahu betapa sengitnya Wang Lin, secara pribadi menyaksikan itu mengejutkan mereka. Wang Lin tidak tahu bahwa menginjak kayu raksasa mewakili status yang sangat tinggi. Selama orang percaya bahwa mereka memenuhi syarat, mereka dapat mencoba untuk melangkah ke kayu raksasa. Namun, sangat sedikit orang yang bisa melangkah ke kayu raksasa. Bahkan sebagian besar orang di kayu raksasa telah menggunakan harta sihir bersama dengan mantra untuk nyaris tidak bisa melangkah setelah upaya melelahkan. Meski begitu, tidak ada kultivator di sekitarnya berani meremehkan orang-orang itu. Siapapun yang bisa menginjak kayu raksasa itu kuat. Namun, gelombang besar meletus di hati puluhan ribu kultivator ketika Wang Lin melangkah ke kayu raksasa. Wang Lin bisa dengan santai melangkah ke kayu raksasa tanpa usaha sama sekali. Dari apa yang mereka lihat, selain dari Li Yunxi dan leluhur keluarga Shengong, hanya 3 orang lainnya yang bisa melangkah ke kayu raksasa dengan begitu mudah. Wang Lin adalah orang keempat. Guntur Celestial Su Mu, memang layak ketenaran. Pada saat itu, pikiran serupa muncul di kultivator sekitarnya. Orang-orang di kayu raksasa semua memandang Wang Lin. Semua tatapan ini berbeda. Beberapa dari mereka adalah bagian dari pemberian surgawi, jadi mereka sudah mengagumi Wang Lin. Adapun orang-orang yang belum bertemu Wang Lin, pikiran mereka terguncang dan mereka akhirnya memahami keganasan Wang Lin. Pemuda dengan 3 seruling bambu tiba-tiba membuka matanya dan dengan hati-hati memandang Wang Lin. Dia mengangguk tetapi tidak berbicara. Wanita di gaun istana bahkan lebih tersenyum. Adapun orang tua berkulit hitam, cara dia memandang Wang Lin sedikit berubah. Mereka bertiga memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, mereka berada pada tahap akhir Nirvana Skriar, jadi mereka memiliki penglihatan yang lebih baik daripada orang lain. Sekilas mereka tahu bahwa apa yang dilakukan Wang Lin luar biasa. Ledakan kekuatan ini bukan hanya energi asal, juga ada sedikit hukum. Mereka bertiga jelas melihat poin ini dan lebih mementingkan Wang Lin. Meskipun kultivasinya lebih lemah daripada mereka, tetapi mereka menganggapnya satu level yang sama. Bagaimanapun juga tidak banyak kultivator Nirvana Skriar memahami hukum. Aturan kekuatan tertinggi di dunia kultivasi. Jika kamu ingin pengakuan orang lain, maka kamu harus mencapai tingkat yang sama dengan mereka. Berdiri di samping Li Yunxi, Wang Lin dengan hormat berkata, Su Mu menyapa senior Li Yunxi. Setelah berbicara, dia berbalik dan menggenggam tangannya pada leluhur keluarga Shengong. Li Yunxi tersenyum samar. Saat dia hendak berbicara, ekspresinya berubah. Di belakang kayu raksasa, Moongazer Serpent dengan tentakel bergoyang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mulai meraung seolah-olah menjadi gila. Matanya bergantian antara kebingungan dan kejelasan saat menatap Wang Lin pada kayu raksasa. Raungannya menjadi semakin kuat. Gelombang suara yang kuat bergema, menyebabkan ekspresi para kultivator di sekitar kayu raksasa berubah sangat dan pikiran mereka bergetar. Wang Lin berbalik dan dengan dingin menatap ular Moongazer. Wang Lin tidak terkejut bahwa Moongazer Serpent mengenalnya. Dia memahami ular Moongazer dengan sangat baik, bahwa ia memiliki ingatan yang kuat tentang orang-orang yang membuatnya marah. Itu jelas teringat Wang Lin, yang telah memprovokasi 2 kali. Saat mengamuk, itu akan dikenakan biaya. Tentakel di sekitarnya meluas seperti orang gila ke arah kayu raksasa. Li Yunxi mengerutkan kening dan tangan kanannya menggapai kekosongan. Sebuah celah terbuka dan sebuah batu giok hijau terbang keluar. Giok ini sangat biasa, tidak ada yang abnormal tentang itu. Li Yunxi meraihnya dan melemparkannya ke Moongazer Serpent. Itu sangat cepat sehingga mendekati Moongazer Serpent dalam sekejap. Giok itu runtuh dan suara gemuruh bergema. Sun Yun Go. Suara ini sangat aneh dan sangat kompleks. Tidak ada kultivator di sekitarnya yang bisa memahaminya. Tapi hati Wang Lin terkejut karena ini adalah bahasa para dewa kuno. Setelah memahami makna di baliknya, bahkan dengan kekuatan mental Wang Lin, ekspresinya tidak bisa membantu tetapi berubah. Lanjutkan ke depan dan hancurkan kerajaan di bawah alam Celestial Rain. Aku akan memberimu tubuh. Bantu kamu melarikan diri. Ini adalah informasi yang diungkapkan dalam bahasa dewa kuno. Kekacauan dalam ular Moongazer digantikan oleh kejelasan dan raungan perlahan mereda. Itu benar-benar menyerbu di depan kayu raksasa. Dari kejauhan, tubuh raksasa Moongazer Serpent dan tentakelnya yang tak terhitung bergoyang tampak seperti awan limbah yang menyelimuti bintang-bintang, dan itu tidak kalah mengesankan dari kayu raksasa. Li Yunxi memandang Wang Lin. Dia merasakan sedikit kecurigaan setelah melihat perubahan ekspresi Wang Lin ketika suara itu berasal dari batu giok. Wang Lin telah berkultivasi selama ribuan tahun dan sangat licik.
Dia tidak akan membiarkan apapun lolos, jadi dia tersenyum masam dan berkata, aku tidak berharap binatang itu menyimpan dendam seperti itu. Aku hanya meminjamnya untuk membunuh keluarga Yao dan masih ingat aku ketika melihat aku. Li Yunzi mengangguk dan berkata, setelah pertempuran ini berakhir, jangan lupa datang ke aku untuk lihat gulungan pertempuran yang tersisa. Dengan ekspresi hormat, Wang Lin berkata, junior tahu. Nenek moyang keluarga Shengong belum berbicara sampai sekarang ketika dia tiba-tiba berkata, Su Emyu, keluarkan Dao Shengong Hu. Wang Lin merenung dalam diam. Beberapa saat kemudian, tanpa ragu-ragu, ia menyentuh di antara alisnya dan Dao Shengong Hu terbang keluar. Nenek moyang keluarga Shengong mengambilnya dan melihatnya sebelum menyimpannya. Dia tidak lagi memperhatikan Wang Lin tetapi malah melihat ke depan. Temo Ngazer Serpent membuka jalan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya menyebar dan membungkus kultivator Alliance yang ditemui. Para kultivator yang ditangkap akan menjerit dan tubuh mereka akan layu sampai mereka menjadi mumi. Kemudian kultivator Al-Yaven akan pergi ke kultivator mumi ini untuk mengambil tas memegang dan harta mereka. Kayu raksasa mengikuti setelah Mongazer Serpent menuju wilayah utara. Ular Mongazer dan kayu raksasa sangat cepat, jauh lebih cepat dari harta karun kultivator. Kecepatan mereka sebanding dengan teleportasi. Mereka menciptakan ledakan sonik yang konstan saat mereka bersiul melalui ruang angkasa. Pada saat ini, perang raksasa dimulai di wilayah utara. Awalnya, para kultivator Alliance, yang dipimpin oleh salah satu dari keempat orang suci, Black Fiend Devil Saint, memiliki keuntungan besar. Menghancurkan wilayah barat telah membunuh sejumlah besar kultivator Al-Yaven dan juga memotong mundur mereka. Hal ini menyebabkan pasukan Al-Yaven yang masuk ke wilayah utara tidak memiliki cadangan. Akibatnya, aliansi memiliki peluang tertinggi untuk bersedia dalam pertempuran besar pertama antara sistem 2 bintang. Namun, serangan balik Master Flamespark dan 18 Luofu segera membalikkan situasi di wilayah utara. Para kultivator aliansi ditekan oleh 18 Luofu. Ini bahkan bukan masalah terbesar. Masalah terbesar adalah bahwa isolasi kultivator Al-Yaven hancur oleh kayu raksasa. Akibatnya, para kultivator Al-Yaven tidak lagi terisolasi. Mereka hanya perlu bertahan sampai cadangan tiba, maka pihak Al-Yaven akan memiliki keuntungan absolut. Ekspresi iblis hitam muram. Bagaimana dia bisa membiarkan Master Flamespark melakukan apa yang dia inginkan? Namun, Dewa Darah adalah seseorang dengan tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Saat keduanya bertarung, tumbukan mantra mereka menghancurkan bumi dan gemuruh bergema di bintang-bintang. Ini menciptakan sejumlah besar riak. Setiap kultivator yang terkena dampak akan segera mati. Rekan kultivator, jangan menunggu aku untuk membodohi diri sendiri, serang saja. Saat iblis hitam tersenyum masam, dia melambaikan tangan kanannya. Sejumlah besar angin berbau amis muncul. Saat tangannya bergerak, angin amis berubah menjadi paus raksasa di hadapan tubuhnya. Paus raksasa itu membuka mulutnya dan menghirup tanpa ampun. Energi asal di dunia tersedot ke dalam paus raksasa yang dibentuk oleh iblis hitam seperti orang gila dan kemudian menyerang Dewa Darah. Pada saat yang sama, pilar cahaya ungu turun dari atas. Pilar ini tidak ada habisnya, dan tampaknya sudah keluar dari udara tipis. Tawa datang dari pilar cahaya dan seseorang keluar. Orang ini setengah baya dan mengenakan jubah kuning. Dia terlihat tampan, dan ketika dia keluar, 2 ilusi naga mengelilingi tubuhnya dan meraung. Tuan Flamespark, aku sudah tahu nama kamu sejak lama. Orang tua ini adalah salah satu orang suci baru dari aliansi, Cloud Dragon Demon Saint. Mata Tuan Flamespark menyala, tetapi ia tidak menyerang. Namun, nenek moyang keluarga kultivasi dari zaman kuno pindah. Mereka bertiga menyerbu menuju Saint Naga Iblis Naga. 4 orang suci dari Cultivation Alliance semuanya berada di tengah panggung Nirvana Shatterer. Kultivasi darah dewa tidak ditentukan, dan ia mampu bertarung sendiri. 3 rekan kultivator lainnya hanya pada tahap awal Nirvana Shatterer, jadi mereka harus bergabung untuk bertahan. Namun, orang-orang ini bukan orang yang paling kuat dalam pertempuran ini. Mata Master Flamespark bersinar, tetapi dia tidak melihat Cloud Dragon Demon Saint berjubah kuning. Sebagai gantinya, dia menatap kekosongan di depannya dan dengan tenang berkata, 4 orang suci aliansi tidak pernah bergerak sendirian. Ji Xiantian, mengapa kamu masih menyembunyikan diri? Saat Master Flamespark berbicara, dia bergerak maju dan muncul di sebelah 18 Luofu. Lalu kedua jarinya tanpa ampun menunjuk ke depan. Semburan tawa tajam bergema di bintang-bintang. Ratakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di mana Master Flamespark menunjuk dan tangan seputih batu giok keluar. Telapak tangan yang mempesona ini bertabrakan dengan jari-jari Master Flamespark. Bang! Seluruh wilayah utara bergetar dan niat membunuh melintas di mata Guru Flamespark. Dia dengan cepat mundur beberapa langkah. Sosok lain juga terlempar ke belakang dari celah, dan sosok ini tampak seperti wanita. Ketika orang ini mundur, mereka langsung berteriak. Tuan Flamespark, kamu masih punya nyali untuk kembali. Suara ini terlalu tajam dan keras. Itu juga mengandung fluktuasi energi asal yang tak terbayangkan. Saat suara itu bergema, para kultivator Al-Yaven semua bergetar.
Beberapa dari mereka batuk darah ketika energi asal mereka meninggalkan tubuh mereka, dan mereka segera mati. Bahkan salah satu dari 18 Laufu tiba-tiba pingsan di bawah jeritan tajam ini. Energi asal tak berujung dari dunia datang dari para peladang yang runtuh dan bahkan dari Laufu yang runtuh dan memasuki sosok seperti wanita. Ji Xiantian, aku belum melihat kamu selama bertahun-tahun. Kamu masih banci seperti dulu. Mata Tuan Flamespark tenang dan dia melambaikan tangan kanannya. Api tak berujung segera mengelilingi darah itu, dan saat mereka menyebar, semua kultivator Al-Hyaven didorong lebih dari 5.000 km jauhnya. Meskipun 5.000 km, itu masih dalam jangkauan Laufu. Persis seperti ini, perang besar dimulai. Sejumlah besar kultivator Alliance dan Al-Hyaven memulai pertempuran hidup dan mati mereka. Ini adalah pertempuran yang kacau, jika seseorang sedikit ceroboh, tubuh mereka akan runtuh dan jiwa asal mereka akan padam. Awalnya, kultivator Al-Hyaven tidak cocok untuk kultivator aliansi. Bagaimanapun, satu sisi pulih dari guncangan dan sisi lainnya siap. Namun, di bawah pengaruh Laufu, situasinya segera seimbang. Akibatnya, sulit untuk melihat siapa yang akan menang. Namun, dalam skala kecil, aliansi memiliki keunggulan. Semburan harta sihir memenuhi area tersebut. Dalam pertempuran kacau, kedua belah pihak memiliki korban. Di kejauhan, seorang kultivator aliansi batuk darah dan mundur. Tetapi bahkan sebelum dia mundur 100 kaki, dadanya ditusuk oleh pedang terbang acak. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar dan segera dipengaruhi oleh riak mantra, menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Mata tiga kultivator Al-Hyaven memerah saat mereka mengaktifkan kultivasi mereka secara maksimal untuk mengendalikan harta sihir. Sama seperti mereka menggunakan mantra, sinar cahaya menembus mereka bertiga dan mereka mati satu persatu. Sinar cahaya berubah menjadi seseorang, dan dia memiliki ekspresi suram. Saat dia akan melanjutkan setelah menjilat bibirnya, ada kilatan cahaya darah. Dia menjerit dan kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi darah. Itu adalah Dewa Darah dan Saint Iblis-Iblis Hitam yang lewat selama pertempuran mereka. Setiap kali seseorang meninggal, darahnya akan segera disedot oleh 17 Laufu. Beberapa jiwa asal juga dihisap oleh 17 Laufu karena mereka terlalu rusak. Kultivator sekarat setiap saat. Kedua belah pihak memiliki puluhan ribu kultivator berkumpul di sini. Pertarungan ini bisa digambarkan sebagai penghancur bumi, dan sejumlah besar darah dihisap oleh Laufu. Kilatan cahaya harta karun yang tak berujung melintas dan raungan yang tak berujung ditambah dengan suara sedih memenuhi area itu. Ini telah menjadi tanah kematian. Sejumlah besar darah dan jiwa asal diserap oleh 17 Laufu, membuat mereka semakin demois. Saat pertempuran menjadi lebih sengit, gemuruh-gemuruh bergema dan banyak retakan muncul. Bahkan angin dingin dari retakan tidak mampu memadamkan perang yang memanas ini. Alih-alih, itu membuat pertempuran kacau ini menjadi lebih intens. Di pusat medan perang, nyala api Master Flamespark sangat dahsyat, dan dari kejauhan, itu tampaknya menerangi setengah area. Berseberangan dengannya, Ji Xiantian mengeluarkan hawa dingin tak berujung yang menciptakan suara retak. Mereka tidak keras, tetapi semua orang di medan perang sekitarnya dapat dengan jelas mendengarnya. Seiring dengan suara bergerak tak berujung ini, gletser yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka sangat mengesankan dan melesat ke atas. Ji Xiantian dikelilingi oleh gletser yang tak terhitung jumlahnya yang seperti duri tajam menunjuk ke langit dan berhadapan dengan Master Flamespark. Master Flamespark, kami membiarkan kamu melarikan diri dalam pertempuran puluhan ribu tahun yang lalu. Hari ini, tanpa Zhong Xuanxi, aku akan membunuhmu di sini dan sekarang. Suara tajam Ji Xiantian seperti pisau es. Itu dipenuhi dengan rasa dingin yang tak berujung dan niat membunuh. Ji Xiantian ini tampak seperti wanita yang sangat menawan. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa dada orang ini rata, dan meskipun kecil, buah apelnya ada di sana. Dia rupanya laki-laki. Mata Tuan Flamespark tenang saat dia mengangkat tangan kanannya dan meraih ke arah kekosongan. Energi asal dunia berkumpul seperti orang gila dan membentuk bola nyala putih di tangannya. Dia memandang Ji Xiantian dan perlahan berkata, ketika aku pergi, aku mengatakan bahwa jika ada hari aku kembali, aku akan membuat aliansi kultivasi punah. Siapa yang peduli jika darah memenuhi langit setelah aku mati? Pada saat ini di wilayah barat, dengan Maungazer Serpent di depan dan kayu raksasa di belakangnya, mereka mendekat di wilayah utara. Di kayu raksasa, Wang Lin memandang ke depan. Ada kilatan ketidakpastian di mata Wang Lin, terutama ketika dia melihat Maungazer Serpent. Anak dewa kuno, ada kilatan cahaya dingin yang hampir tak terlihat di mata Wang Lin. Master Flamespark tidak melempar bola putih lumpuh tetapi dengan kasar menghancurkannya. Bola api runtuh dan berubah menjadi Phoenix yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengeluarkan seruan tangis dan menembak langsung ke arah Ji Xiantian. Ji Xiantian melambaikan tangannya dan tertawa tajam. Gletser tak berujung yang terbentuk di belakangnya mulai bergemuruh ketika mereka bergerak maju. Keduanya tidak berhenti, mereka mulai menampilkan berbagai mantra. Energi asal berfluktuasi seolah-olah langit dan bumi akan terbalik, dan fluktuasi ini dengan cepat menyebar. Seluruh wilayah utara memasuki pertempuran kacau. Mata Tuan Flamespark menyala dan dia melambaikan tangan-tangan kanannya.
Beberapa fragmen alam surgawi muncul dan dia berteriak, "Roda surgawi!" Dengan kata-kata ini, fragmen langit di sekitarnya mulai bergemuruh dan berputar di sekelilingnya. Badai tiba-tiba ditetapkan oleh ini. Ketika badai melanda, semua kultivator yang terkena dampak dipaksa untuk mundur. Ekspresi Ji Xiantian menjadi suram saat ia mengangkat tangannya dan berteriak, "Law of Ice!" Dalam sekejap, energi dingin tak berujung menyebar seperti orang gila dari tangannya. Di bawah gemuruh tak berujung, gletser yang tak terhitung jumlahnya melesat dan dengan cepat menyebar ke arah Master Flamespark. Es! Niat membunuh melintas di mata Ji Xiantian saat dia menunjuk ke Master Flamespark. Saat itu, rasa dingin yang kuat muncul di sekitar Master Flamespark. Dingin ini mengandung hukum, dan dalam sekejap mata, itu membentuk lapisan es yang menjebak Guru Flamespark di dalam. Tepat pada saat ini, deru ular Maungazer bergema melintasi bintang-bintang. Deru Maungazer Serpent mengguncang dunia dan sepertinya membuatnya bergetar di depan mata semua orang. Adegan ini menyebabkan ekspresi dari sisi aliansi berubah. Iblis hitam dan Cloud Dragon Demon Saint, yang bertarung melawan Dewa Darah dan perusahaan, menjadi suram dan dengan cepat mundur. Ji Xiantian mengeluarkan dengusan dingin dan matanya menyala. Alih-alih membackup, dia langsung menyerang Master Flamespark, yang terjebak dalam es. Ketika dia dekat, dia menekan tangannya ke atas es tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, kekuatan destruktif masuk ke dalam es. Kekuatan ini secara misterius ditumpuk bersama dan menyerbu ke arah Master Flamespark. Tepat pada saat ini, di dalam es, mata Master Flamespark menunjukkan kilatan dingin dan dia menunjukkan senyuman. Kultivasi yang disembunyikannya mulai meletus seperti orang gila dan meningkat dari tahap akhir Nirvana Shatterer ke tingkat yang luar biasa. Kamu menerobos. Ekspresi Ji Xiantian berubah sangat dan dia sekitar untuk mundur tanpa ragu-ragu. Retakan muncul di es yang menjebak Master Flamespark dan tiba-tiba menutupi semua es. Kemudian, dalam sekejap mata, es itu pecah dan serpihan-serpihan yang tak terhitung melesat ke segala arah. Master Flamespark tertawa, mengambil langkah, dan bergabung dengan dunia. Dia tidak bergerak, tetapi pada saat dia bergabung dengan dunia, energi asalnya menyebar seperti orang gila. Pada saat ini, energi asal di dunia mulai bergetar hebat dan langsung mengganggu spending bending. Pada saat yang sama, tangan Master Flamespark membentuk segel dan nyala api merah menyebar seperti naga meraung. Tak lama setelah itu, Master Flamespark meludahkan seteguk energi esensi asal. Itu mendarat di fragmen langit yang berputar, yang sepenuhnya memblokir mundurnya Ji Xiantian. Fragmen langit bergetar dan berputar 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu menyerbu keluar dan menjebak Ji Xiantian di dalam. Badai yang dibentuk oleh fragmen berputar meraung dan ekspresi Ji Xiantian menjadi suram. Tangannya mendorong keluar dan sejumlah besar energi asal berkumpul, dia akan keluar. Pada saat ini, Master Flamespark melangkah keluar dan sejumlah besar api keluar dari tubuhnya. Dia menunjuk dengan jarinya dan api menyala keluar, mengelilingi badai. Beberapa api menyatu dengan badai, dan sekarang itu tampak seperti naga api. Tepat pada saat ini, di kejauhan, ular Maungazer tiba seolah-olah itu sedang berteleportasi. Itu tampak sangat ganas dengan tentakelnya yang tak terhitung jumlahnya. Semburan raungan bergema. Untuk sesaat, kedua belah pihak berhenti menyerang dan mundur ketika mereka menatap dengan tercengang pada pemandangan di depan mereka. Iblis hitam hanya melihat sekali pada Maungazer Serpent dan merasakan kulit kepalanya mati rasa. Dia tersenyum masam dan dengan cepat mundur. Adapun Cloud Dragon Demon Saint, dia mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Ji Xiantian terkejut. Energi asalnya melonjak seperti orang gila dan dia ingin keluar dari kepungannya. Namun, bagaimana mungkin Master Flamespark membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Lengan Master Flamespark merentangkan dan dia menyuntikkan lebih banyak energi asal ke dalam api untuk menjebak Ji Xiantian. Di bintang-bintang yang jauh, yang mengikuti langsung setelah Maungazer Serpent adalah kayu raksasa. Itu sangat besar, dan tiba-tiba berubah arah, bergerak menuju Master Flamespark dan langsung ke Ji Xiantian. Kayu raksasa itu bahkan tidak pernah mendekat ketika sebuah kekuatan aneh menyelimuti dunia. Keributan tak berujung datang darinya dan mulai bergerak lebih cepat. Murid Ji Xiantian menyusut. Dia tidak punya cara untuk melarikan diri dengan cepat. Pada saat krisis ini, kedua tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke tubuhnya. Setiap kali dia menunjuk, pusaran biru muncul. Dalam sekejap, 13 pusaran biru-biru seperti laut muncul di sekitar tubuhnya. Setelah pusaran ini muncul, mereka segera membesar dan memasuki tubuh Ji Xiantian. Setelah pusaran biru pertama memasuki tubuhnya, tirai cahaya biru muncul di sekitar Ji Xiantian. Setelah semua 13 pusaran memasuki tubuhnya memancarkan cahaya biru yang menyilaukan. Ada total 13 lapisan cahaya biru. Ini adalah kekuatan hukum Ji Xiantian. Warna batas es absolut adalah biru, dan selama kehidupan Ji Xiantian, ia hanya mampu memadatkan 13 lapisan cahaya biru. Dia selalu berpikir bahwa jika dia bisa memadatkan 13 lapisan menjadi satu, kultivasinya mungkin memiliki terobosan. Saat 13 lapisan cahaya biru Ji Xiantian muncul, kayu raksasa itu tiba. Riak-riak yang disebabkan oleh kedatangan kayu raksasa itu tak terlukiskan.
Pada saat ini, semuanya menghilang, dan satu-satunya yang tersisa adalah momentum kayu raksasa yang dapat memadamkan apapun di jalurnya. Tidak ada orang, harta sihir, barang, bahkan planet kultivasi, yang bisa hentikan dampaknya atau bahkan berikan sedikit kerusakan padanya. Kayu raksasa ini mampu mendukung kedatangan alam celestial kuno. Dan sekarang segala sesuatu di antara bintang-bintang harus runtuh sebelum itu? Kayu raksasa itu tiba dengan dampak yang tak terbayangkan seolah-olah ingin menyodok lubang di angkasa. Itu langsung tertutup badai yang digunakan Master Flame Spark untuk menjebak Ji Xiantian. Itu sangat sederhana tanpa teknik mewah atau semburan mantra. Kayu raksasa langsung menabrak fragmen langit yang berputar. Bang! Salah satu fragmen runtuh dan potongan-potongannya dengan cepat menyebar. Dalam sekejap, beberapa fragmen di sekitar tempat kayu raksasa itu jatuh juga runtuh. Runtuhnya fragmen itu tidak lebih lemah dari runtuhnya planet kultivasi. Kekuatan semua kehancuran jatuh pada Ji Xiantian yang terjebak di dalam. Dampak tak berujung berubah menjadi badai dahsyat yang mendorong ke segala arah. Cahaya biru menyala dengan keras di sekitar Ji Xiantian. Sama seperti kekuatan dari fragmen yang runtuh mulai menyebar, kayu raksasa bertabrakan dengan Ji Xiantian. Tubuh Ji Xiantian bergetar dan satu lapisan cahaya biru di sekitarnya segera runtuh. Ini tidak berakhir. Saat kayu raksasa bertabrakan, dampak yang tak berujung keluar seperti orang gila. Seolah-olah gelombang dampak kuat sedang mengisi ke dalam tubuh Ji Xiantian. Bang, 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 bang. Lampu biru di sekitar Ji Xiantian runtuh satu demi satu, dan dalam sekejap, 6 lapisan telah menghilang. Seluruh tubuhnya dengan cepat mundur dari kendalinya. Retret yang cepat ini disebabkan oleh dampak kayu raksasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa retret ini hanya kayu raksasa yang mendorongnya. Saat kayu raksasa bertabrakan dengan Ji Xiantian, niat membunuh melintas di mata Guru Flame Spark. Kemudian api melonjak di sekujur tubuhnya dan tanpa ampun dia menekan Ji Xiantian. Ketika nyala api mendekat pada Ji Xiantian, 3 lapisan cahaya biru di sekitarnya runtuh. Aghas terisi mata Ji Xiantian karena semuanya terjadi terlalu cepat. 9 lapisan cahaya biru telah hancur dalam waktu hampir sekejap. Pada saat hidup dan mati, Ji Xiantian ingin melarikan diri, tetapi nenek moyang Li Yunzi dan Shengong keduanya melangkah keluar. Mantra mereka berubah menjadi kekuatan tanpa akhir yang mendarat di tubuh Ji Xiantian. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah monster tua yang telah terkenal selama puluhan ribu tahun dalam kehidupan pembantaian. Meskipun ini adalah saat krisis, dia tidak akan mati dengan mudah. Menghadapi momen krisis ini, Ji Xiantian mengeluarkan tawa dan dengan tegas meledakkan 4 lapisan cahaya biru yang tersisa di sekitarnya. Gemuruh-gemuruh bergema ketika 4 lapisan cahaya biru meledak. Li Yunzi didorong kembali oleh dampak bersama dengan leluhur keluarga Shengong. Bahkan Tuan Flame Spark ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan mundur. Meskipun dia bisa membunuh Ji Xiantian, dia akan terluka dalam prosesnya. Itu akan menjadi kerugian besar dalam sistem Star Alliance. Setelah melepaskan 3 kultivator yang kuat, wajah Ji Xiantian pucat dan dia mengeluarkan seteguk darah. Dia telah menggunakan ledakan-ledakan niat biru untuk mundur, dan dia berteriak, Tuan Flame Spark, jika orang tua ini tidak membalas dendam, maka aku bukan orang. Di belakangnya adalah ular Maungazar. Dia meraih kekosongan dan retakan muncul. Pada saat ini, dia tidak peduli apakah dia akan tersesat di celah-celah, dia akan melangkah masuk. Pada saat ini, Wang Lin berdiri di atas kayu raksasa. Dia agak jauh, tetapi dia masih terpengaruh oleh dampaknya. Kekuatan itu membuat energi asal di dalam tubuhnya tidak stabil. Dia melihat Ji Xiantian yang mundur dengan cepat dan kemudian pada Master Flame Spark. Dia kemudian mengepalkan giginya, menunjuk ke depan, dan berteriak, berhenti. Hanya dengan kata, stop, energi asal di dalam tubuh Wang Lin pindah ke ujung jari kanannya dan memasuki kekosongan. Kali ini, Wang Lin tidak menggunakan sedikit energi asal celestial yang tersisa, hanya energi asalnya sendiri. Seolah-olah garis yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar melintasi ruang dan melibatkan diri di sekitar Ji Xiantian dalam sebuah instan. Ini adalah Ji Xiantian terlemah yang pernah ada sepanjang hidupnya. Semua 13 lapisan cahaya biru telah runtuh, jadi dia harus meninggalkan miliknya sesegera mungkin untuk menemukan tempat untuk pulih, atau dia akan mati tanpa ragu. Dia sudah menjadi orang yang menentukan. Dia telah meledak 4 lapisan cahaya biru hanya untuk membuat celah untuk melarikan diri. Dia harus melaporkan fakta bahwa kultivasi Master Flame Spark telah menembus tahap akhir Nirvana Shatterer ke Zhongxuanzi. Kultivasi Master Flame Spark belum mencapai langkah ketiga, tapi dia jauh lebih kuat daripada tahap akhir kultivator Nirvana Shatterer. Dia pasti telah mencapai puncak dari langkah kedua. Saat dia akan melangkah ke celah, Ji Xiantian merasakan benang yang tak terhitung jumlahnya membungkus dirinya. Kaki kanannya, yang masuk ke celah, tidak bisa membantu tetapi melambat sesaat. Kekuatan mengikat dengan hanya kekuatan sebanyak ini adalah sesuatu yang biasanya tidak perlu dia khawatirkan. Dia hanya perlu bergerak sedikit untuk memecahkan utas-utas ini dan bahkan menyebabkan jiwa asal Castor hancur. Namun, pada saat krisis ini, jika dia melambat hanya sedikit, hasilnya akan menjadi melampaui imajinasi. Ekspresi Ji Xiantian berubah sangat. Sedangkan untuk Master Flame Spark, dia terkejut sesaat, tetapi kemudian ekstasi memenuhi matanya.
Dia melangkah keluar tanpa ragu-ragu dan tiba di dekat Ji Xiantian. Tangan kanannya menekan dan mendarat di tubuh Ji Xiantian. Ini memaksa Ji Xiantian keluar dari celah. Sama seperti Ji Xiantian dipaksa keluar dari celah, Mo Ngazer Serpent tiba-tiba membuka mulutnya dan tanpa ampun menelan. Semua ini terjadi terlalu cepat. Hampir saat Ji Xiantian diusir, ular Mo Ngazer tiba. Ji Xiantian mengeluarkan raungan marah ketika dia ditelan oleh Mo Ngazer Serpent. Saat mantra stop jatuh pada Ji Xiantian, tubuh Wang Lin gemetar dan dia mengeluarkan seteguk besar darah. Seolah-olah dia telah dihantam oleh kekuatan yang kuat, dan dia dengan cepat mundur. Energi asal di tubuhnya hampir runtuh. Perbedaan antara kultivasinya dan Ji Xiantian terlalu besar. Pada saat ini, kekuatan itu menyebabkan bunyi letupan datang dari seluruh tubuhnya dan sejumlah besar kabut darah menyembur keluar. Wang Lin mengeluarkan teriakan menyedihkan saat dia mundur. Master Senior Flamme Spark Junior telah melakukan yang terbaik. Alasan dia melakukan ini adalah untuk meningkatkan prestasinya sendiri sebelum semua orang. Ini akan membuat Master Flamme Spark berutang banyak padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alasan besar baginya untuk menerima perlindungan penuh dari Al-Heaven. Ini adalah ungkapan tulus yang tulus. Dengan pencapaian ini, dimanapun atau kapanpun, dia, Wang Lin, akan menjadi pahlawan profil tertinggi dalam perang antara kedua sistem. Tidak ada yang bisa menghapus poin ini atau melupakannya. Jika Wang Lin jatuh ke dalam situasi yang sulit dan Al-Heaven tidak membantu, maka itu akan berdampak sangat negatif pada Al-Heaven. Jika itu terjadi, siapa yang akan memberikan semuanya dalam pertempuran berikutnya? Wang Lin telah menghitung semua ini. Dengan kombinasi kultivasi dan tubuh dewa kuno, mungkin jika pihak lain berada di puncak mereka, dia mungkin mati karena serangan balasan, tetapi mengingat Ji Xiantian terluka parah dan melarikan diri, bahkan jika dia gagal, dia tidak akan mati dari serangan balasan. Terkadang, ketika tidak ada lagi jalur yang tersisa, kamu bertaruh dan membuat jalan. Pada saat ini, Wang Lin membuka jalan untuk dirinya sendiri di masa depan. Sebenarnya, tebakan Wang Lin sangat akurat. Jika dia tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan mati. Namun, dengan tubuh dewa kuno dan Ji Xiantian berada dalam kondisi yang sangat lemah, dia hanya terluka. Saat Tuan Flamme Spark tertawa, tubuhnya berkedip dan dia langsung menyerang Wang Lin. Dalam hampir sekejap, ia tiba di dekat tubuh Wang Lin yang terus-menerus mundur dan telapak tangannya mendarat di punggung Wang Lin. Lonjakan energi asal yang kuat yang tak terbayangkan tiba-tiba mengalir dari tubuh Tuan Flamme Spark ke tubuh Wang Lin. Itu segera menstabilkan energi asal Wang Lin dan menyingkirkan lukanya. Selain itu, energi asal yang kuat yang masuk ke tubuh Wang Lin terputus oleh Master Flamme Spark, jadi semuanya tetap berada di dalam tubuh Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan energi asal meledak di dalam tubuhnya. Jiwa asalnya membuka matanya dan menyerap energi asal seperti orang gila. Dia merasakan kekuatannya sendiri naik seperti orang gila. Pada akhirnya, kultivasinya mencapai puncak tahap awal Nirvana Skriar. Dia hanya membutuhkan pemahaman dalam domainnya untuk menjadi kultivator Nirvana Skriar tahap tengah. Kali ini, Master Flamme Spark tidak menahan diri dan memberi Wang Lin kekayaan luar biasa yang tak terbayangkan. Ini terlalu sulit bagi kultivator langkah kedua untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Selain memahami domain mereka, mereka juga harus menyerap energi asal yang cukup. Hanya ini yang akan menghabiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Master Flamme Spark menarik tangannya saat dia memandang Wang Lin dan tertawa. Baik. Baik. Bagus. Su Emyu, kamu telah mencapai prestasi luar biasa. Ji Xiantian adalah salah satu dari 4 orang suci aliansi. Saat itu, ia berada di peringkat ke-9 di aliansi. Kamu telah mencapai prestasi besar. Al-Heaven dan aku akan mengingat ini. Master Flamme Spark tertawa puas. Ji Xiantian ini adalah salah satu orang yang memburunya saat itu. Perubahan tiba-tiba dalam adegan ini membuat para kultivator di sekitarnya memandang dengan ekspresi aneh. Secara khusus, Li Yunzi dan leluhur keluarga Shengong memandang Wang Lin berbeda sekarang. Mata Li Yunzi mengungkapkan kekaguman dan dia mengangguk pada Wang Lin. Nenek moyang keluarga Shengong selalu menjadi dingin, tapi sekarang dia mengungkapkan senyum pada Wang Lin. Adapun para kultivator lainnya, pria tua berjubah hitam dan pemuda itu memiliki tatapan yang rumit, tetapi lebih dari itu, mereka mengakui kekalahan mereka. Jika itu mereka pasti tidak akan memiliki tekad untuk melakukan ini. Ada juga wanita dalam gaun istana. Dia sekarang menatap Wang Lin dengan sedikit minat. Dia sudah cantik, jadi sekarang dia menunjukkan tatapan seperti ini, itu sangat menarik. Su Emyu, setelah perang ini berakhir, tidak hanya orang tua ini akan mengembalikan Thunder Beast Emyu, aku akan juga hadiah harta karun defensif. Dengan harta ini, selain dari beberapa orang terpilih di aliansi, tidak ada orang lain yang akan dapat mengancam hidup kamu. Master Flamme Spark tersenyum ketika ia maju ke depan di Black Fiend Devil Saint dan Cloud Dragon Demon Saint. Dengan ekspresi tenang, Wang Lin mengaktifkan energi asal di tubuhnya. Dia segera merasakan kekuatannya sendiri kembali dan dia mengambil napas dalam-dalam. Dia telah bertaruh pada langkah yang tepat sekarang. Kayu raksasa itu masih menyerbu medan perang wilayah utara dan para kultivator aliansi sedang didorong berkemas.
Ketika Jisiantian dilahap oleh Moongazer Serpent, semua kultivator aliansi terguncang dan keinginan mereka untuk bertarung telah sangat berkurang. Ular Moongazer meraung seperti orang gila dan tentakelnya menyapu daerah itu. Setiap kultivator yang tersentuh oleh tentakel akan mengeluarkan teriakan menyedihkan dan disedot kering. Ular Moongazer terlalu kuat. Hitam iblis-iblis Senshin dan naga iblis-iblis naga adalah keduanya terus-menerus mundur. Kedua pikiran mereka terguncang dan mereka tidak lagi memiliki keinginan untuk melanjutkan pertempuran. Mereka hendak melarikan diri. Tapi dampaknya tidak lebih lemah dari kayu raksasa yang tiba-tiba mendekat dari jarak di wilayah utara. Menara yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing setinggi puluhan ribu kaki, didakwa dengan ratusan kultivator berdiri di masing-masing. Niat membunuh mereka yang kuat sudah cukup untuk merobek ruang di dekatnya. Dari kejauhan, bintang-bintang dipenuhi dengan menara-menara ini. Ada tidak kurang dari 100 menara kerucut ini yang mengeluarkan peluit tajam saat mereka melintas. Tiba-tiba ada tekanan kuat dari kejauhan. Selain dari 100 menara, ada juga 4 planet kultivasi raksasa. Ada 4 raksasa yang tingginya puluhan ribu kaki membawa planet kultivasi. Keempat raksasa ini masing-masing memiliki tanda kapak di dahi mereka. Mereka adalah anggota klan setan raksasa. Ada 4 orang mengambang di atas planet kultivasi yang dibawa oleh 4 anggota klan setan raksasa. 3 dari mereka adalah lelaki tua berwajah langit. Kekuatan mereka jelas terasa tanpa perlu menunjukkan kemarahan. Orang terakhir adalah seorang wanita. Dia mengenakan gaun biru dan rambutnya tergantung di bahunya. Dia memegang bunga lotus 8 kelopak dan matanya yang phoenix dipenuhi niat membunuh saat dia melihat ke depan. Penampilan para kultivator aliansi ini menarik perhatian para kultivator di sekitarnya. Kultivator aliansi terkejut dan dengan cepat berdemonstrasi ketika mereka mundur. Di sisi Alhaven, Blood God dan ketiga leluhur dengan dingin melihat ke sana. Master Flamespark melangkah keluar dan melambaikan tangan kanannya, mengirim lautan api terbang ke depan. Pada saat yang sama, Moongazer Serpent mengeluarkan raungan dan tentakelnya memanjang. Adapun puluhan ribu kultivator di sekitar kayu raksasa, mereka segera menyerbu dan menggunakan harta sihir mereka. Perang hebat akan segera terjadi. Tepat pada saat ini, wanita berpakaian biru itu berkata dengan tenang. Salam, Senior Wudo Chen. Setelah dia berbicara, tawa panjang datang dari kejauhan, dan awan hitam melaju dari arah yang sama. Ada seseorang berdiri di awan hitam. Orang ini setengah baya, memiliki wajah persegi, dan mengenakan jubah ungu yang menunjukkan kekuatannya tanpa dia mengekspresikan kemarahan. Pada saat ini, kabut hitam di sekelilingnya bergolak dan gemuruh yang menggema-bergema. Tuan Flamespark, aku sudah lama tahu nama kamu. Hari ini, apakah kamu berani bertarung dengan aku, Wudo Chen? Kata-kata pria paruh baya itu sangat arogan. Saat dia berbicara, kabut hitam di bawah kakinya melesat ke arah Master Flamespark. Master Flamespark tidak memiliki ingatan akan Wudo Chen ini. Jelas orang ini bergabung dengan aliansi setelah dia pergi, tetapi Master Flamespark tidak meremehkan orang ini. Aura yang diberikan orang ini membuatnya sangat serius. Jika kamu ingin bertempur, mari bertarung. Saat suara dingin Master Flamespark bergema, dia melangkah keluar dan memasuki kabut hitam. Kabut hitam ini tiba-tiba bangkit dan mulai bergolak hebat. Semburan mantra api meletus dan menciptakan ledakan. Sil Moongazer Serpent ini. Wanita berpakaian biru itu dengan tenang berbicara. Ratusan menara segera melesat keluar, menciptakan suara siulan karena kecepatan mereka 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Mereka seperti pedang yang menembak langsung ke Moongazer Serpent. Wang Lin diam-diam menyadari bahwa semuanya menjadi buruk. Tampaknya Alhaven adalah sisi yang lebih lemah. Dia diam-diam pindah kembali ke kayu raksasa, tapi dia segera merasakan tatapan sengit di tubuhnya. Itu adalah wanita berpakaian biru yang menatap Wang Lin dengan tatapan yang rumit. Mata Wang Lin menyipit dan bertemu dengan tatapan wanita di gaun biru. Wang Lin belum pernah melihatnya sebelumnya dan dia tidak merasa akrab sama sekali. Namun, tatapannya membuatnya agak bingung. Saat ini bukan saat untuk merenungkan ini. Ekspresi Wang Lin tetap netral saat ia terus mundur. 100 menara ditutup dengan peluit tajam yang ingin merobek dunia dan menembak langsung ke Moongazer Serpent. Ini tinggi menara seperti pedang yang menembus ruang. Moongazer Serpent mengeluarkan raungan marah ketika tentakelnya yang tak terhitung mencapai ke menara yang masuk. Pada saat ini, menara tercepat ditutup dan ditangkap oleh tentakel. Saat mereka menyentuh, menara segera hancur menjadi bubuk hitam yang menyebar. Adapun petani aliansi di menara, mereka sudah melompat ketika menara mendekati ular Moongazer. Tak lama setelah itu, lebih banyak menara datang sambil bersiul. Sebagian besar dari mereka ditangkap oleh tentakel Moongazer Serpent dan meledak menjadi bubuk hitam. Saat bubuk hitam menyebar, menara yang tersisa bergerak beberapa kali lebih cepat. Mereka seperti pedang yang menembus bubuk hitam, menghindari tentakel, dan langsung menembus tubuh Moongazer Serpent. Bang! Ledakan keras bergema ketika menara bertabrakan dengan ular Moongazer. Retakan muncul di ujung menara dan menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, menara tertutup oleh retakan dan kemudian runtuh menjadi bubuk. Bang, 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 bang.
Ledakan bergema ketika menara yang tidak berhenti oleh tentakel bertabrakan dengan tubuh Moongazer Serpent dan berubah menjadi bubuk. Selama proses ini, Moongazer Serpent meraung seolah-olah itu gila dan tentakelnya menyapu daerah. Beberapa kultivator di sekitarnya tidak bisa menghindar dengan cukup cepat dan mati. Segel. Suara wanita dengan gaun biru itu lembut, tapi jelas bergema di bintang-bintang. Dalam sekejap, semua bubuk hitam di sekitar Moongazer Serpent mengeluarkan cahaya iblis. Bubuk itu menyebar dan membentuk bola di sekitar Moongazer Serpent. Ada cahaya darah terang di dalam bola, dan pada saat ini, pemandangan yang sangat mengejutkan terjadi di 100 planet yang tersebar di bagian timur, selatan, dan utara aliansi. Di salah satu planet, hampir semua kultivator telah dimobilisasi. Mereka telah menangkap binatang buas dari habitat mereka. Semua binatang iblis dipenjara dalam formasi yang sangat besar. Formasi ini berbentuk lingkaran dengan radius 5.000 km. Binatang iblis yang padat dikemas dalam formasi, setidaknya ada puluhan ribu dari mereka. Banyak kultivator melayang di langit di luar formasi seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Ada seorang tetua berambut merah dengan mereka yang tampaknya memiliki status tinggi. Para kultivator di sekitarnya bergerak bersamanya sebagai pusat. Ketika wanita berpakaian biru memberi perintah, suaranya sepertinya mampu menembus kekosongan dan melakukan perjalanan melintasi bintang-bintang karena mantra khusus agar orang-orang yang hadir mendengar perintah itu. Dalam sekejap, mata tetua berambut merah menyala dan dia melambaikan tangan kanannya. Dengan lambaian lengan, semua kultivator di sekitarnya meluncurkan serangan teratur mantra dan harta sihir di puluhan ribu iblis binatang buas di bawah mereka. Gelombang mengaum menyedihkan menggema dalam formasi ini, dan itu menjadi lautan darah. Formasi diaktifkan dan sepenuhnya menyerap darah dari puluhan ribu binatang iblis ini bersih. Adegan ini terjadi di hampir 100 planet lain. Ini adalah salah satu dari 10 formasi hebat di aliansi, Million Beast Blood Soul Seal. Hampir 100 menara ini dibuat dengan bahan khusus untuk digunakan bersama dengan formasi ini. Pada saat ini, ketika jutaan binatang buas mati di 100 planet itu, bubuk hitam di sekitar Moongazer Serpent mengeluarkan bau darah yang kuat. Bau darah ini terlalu padat. Jika seseorang menciumnya, jantung mereka akan bergetar. Bubuk hitam mulai bergerak secara misterius di bawah aroma darah yang pekat ini. Bubuk mulai mengeras dan Moongazer Serpent sepenuhnya disegel di bawah bahan hitam, seperti bumi ini. Bubuk hitam di luar Moongazer Serpent dipadatkan menjadi bola besar yang menjebak Moongazer Serpent di dalam. Hanya raungan tertahannya yang terus menyebar dan bergema di antara bintang-bintang. Pada saat ini, puluhan ribu kultivator aliansi yang telah melompat dari menara sebelum mereka runtuh semua dibebankan ke kultivator Al-Heaven. Adegan ini mengejutkan para kultivator Al-Heaven. Li Yunzi dan leluhur keluarga Shengong saling memandang dan kemudian segera melompat dari kayu raksasa. Tangan kanan Li Yunzi meraih kekosongan dan energi asal dunia berkumpul. Itu terkondensasi menjadi hampir 100 bendera kecil. Dia dan leluhur keluarga Shengong adalah dua dengan status tertinggi di sini selain dari leluhur keluarga Xiang dan pria paruh baya dari keluarga Gongsun. Sebelum keduanya pergi, mereka sementara menyerahkan perintah kepada Li Yunzi dan leluhur keluarga Shengong. Li Yunzi dibebani dengan misi yang sangat penting. Dia mengambil sebagian dari bendera dan melemparkannya ke samping saat dia berteriak, 72 bumi surgawi, kumpulkan timmu dan basmi semua kultivator aliansi. Pesanan diterima. Lusinan kultivator Al-Heaven segera terbang keluar. Mereka adalah bumi surgawi dari 108 surgawi, tetapi tidak semuanya ada di sini. Mereka meraih bendera mereka dan memimpin tim mereka ke dalam pertempuran kacau dengan para kultivator aliansi yang turun dari menara. Sesaat kemudian, ledakan keributan dan suara harta sihir yang tak berujung bergema di antara bintang-bintang. Kilatan cahaya mereka yang tiada akhir memicu niat pembantaian yang mengerikan. Nenek moyang keluarga Shengong juga mengambil puluhan bendera kecil dan melemparkannya. Dia berteriak, 36 surga surgawi, bantu aku memecahkan segel pada binatang bulan. Setelah dia berbicara, dia mengambil satu langkah dan menyerbu menuju segel. Di belakangnya ada puluhan kultivator bersama dengan tim masing-masing. Anak laki-laki berkepala besar itu ada di antara mereka. Su Emyu, kalian berempat, lindungi aku. Tatapan Li Yunzi menyapu Wang Lin, wanita berpakaian istana, pria tua berjubah hitam, dan pemuda berbaju putih sebelum dia duduk di atas kayu raksasa. Kayu itu bergetar dan tiba-tiba berhenti di langit. Li Yunzi duduk dan kemudian tangannya membentuk segel dan dia menunjuk titik di antara alisnya. Jiwa asalnya bergegas keluar, dan di luar jiwa asalnya adalah 3 gulungan pertempuran. Mereka mulai berputar-putar di sekitarnya. Jiwa asal Li Yunzi menunjuk ke salah satu gulungan pertempuran dan mengirimkan gelombang rasa ilahi yang menggelegar. Saat rasa ilahi ini menyebar, salah satu dari 17 Luofu tiba-tiba meledak dan sosok berdarah keluar. Sosok berdarah ini adalah seorang pria yang terbuat dari darah. Setelah itu muncul, itu mengaum dan menyerbu ke dalam pertempuran. Blood God dan kawan-kawan juga tidak berhenti. Black Fiend Devil Saint dan Cloud Dragon Demon Saint menyerang Dewa Darah dan teman-temannya. Kedua belah pihak telah membuka medan perang baru, dan sulit untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua belah pihak.
Orang berdarah menuju ke medan perang Dewa Darah dan Saint Iblis-Iblis Hitam. Saat orang berdarah itu tiba, orang suci Iblis Hitam Iblis dipaksa ke keadaan yang menyedihkan dan harus mundur. Jiwa asal Liunzi bergetar dan kemudian dia segera duduk untuk pulih. Meskipun kultivasinya tidak sekuat Master Flamespark dan teman-temannya, bahkan lebih rendah dari Blood God, perannya dalam pertempuran antara Al-Hyaven dan Alliance hebat. 18 Luofu bukan milik Sanya keluarga, tetapi hanya keluarga Sanya yang memiliki mantra untuk mengendalikan mereka. Itu tidak bisa diteruskan ke orang luar, hanya beberapa orang dari keluarga San yang bisa menggunakannya. Mantra ini datang dari sepotong pemahaman dan warisan dari Battle Scrolls. Meskipun masalah ini terdengar rumit, itu adalah salah satu rahasia di sistem bintang Al-Hyaven. Jangan biarkan orang dari keluarga San menyentuh bola darah Luofu. Namun, rahasia ini rusak selama persiapan perang melawan aliansi. Master Flamespark, leluhur keluarga Siang, lelaki parubaya dari keluarga Gongsun, dan beberapa monster tua semuanya memutuskan untuk membiarkan Liunzi mengendalikan 18 Luofu. Begitu jiwa asal Liunzi pulih sedikit, dia menunjuk ke pertempuran lain gulir. Perasaan ilahinya memasuki gulir pertempuran dan berubah menjadi gelombang luar biasa yang menyapu seluruh bintang. Salah satu dari 16 Luo yang tersisa meledak menjadi tak terhitung darah dan membentuk orang darah lain. Orang berdarah ini mengeluarkan raungan dan menyerang langsung ke tempat nenek moyang Shengong bertarung melawan Segel yang memegang ular Moongazer. Di antara para kultivator aliansi, wanita dalam gaun biru itu mengerutkan kening. Dia menunjuk dengan tangan seperti batu giok dan salah satu anggota Giant Demon Clan mengeluarkan raungan dan melangkah maju. Planet kultivasi yang dibawanya tidak terlalu besar, hanya sekitar 1% dari planet kultivasi normal. Namun demikian, anggota Giant Demon Clan benar-benar tidak penting dibandingkan dengan itu. Namun, anggota Giant Demon Clan sangat cepat, dan ketika dia berlari, dia tanpa ampun melemparkannya. Planet kultivasi langsung runtuh ke arah 15 Luofu yang tersisa. Masih ada seorang tua yang mengambang di planet kultivasi. Matanya berbinar ketika ia dengan cepat mendekati 15 Luofu bersama dengan planet kultivasi. Namun, kekuatan penindasan menjadi semakin kuat semakin dekat kamu dengan Luofu. Ekspresi pria tua itu menjadi serius ketika dia dengan cepat mendekati 15 Luofu. Adapun anggota klan setan raksasa, dia mengeluarkan raungan dan menuduh Liunzi. Jiwa asal Liunzi melayang di sana dan tampak sedikit suram. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berteriak, "Luo Hong, Yao Xingtian, kalian berdua, cepat lindungi Luofu."